kita manfaatkan waktu yang ada. Untuk itu, kepada Ustadz Ali Nur Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan Ustadz untuk menyampaikan kajiannya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para akhwat dan para ummahat yang semoga Allah senantiasa menjaga, memberikan keistiqomahan, ya tentunya semoga Allah senantiasa memberi ketenangan dalam rumah tangganya. Para ummahat dan akhwat azinallahu wa iyyakum, tentunya tidak ada satupun rumah tangga tanpa masalah. Tidak ada satupun rumah tangga tanpa masalah. Mengapa kita bisa buat keputusan seperti itu? Karena pada dasarnya tidak ada manusia, makhluk yang lebih sempurna melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata di rumah tangga beliau pun ada masalah. Dan riwayat tentang masalah yang terjadi dalam rumah tangga beliau itu diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih. Dengan artian, apabila rumah tangga Rasulullah pernah ada masalah, lantas bagaimana dengan rumah tangga kita? Ataukah kita lebih baik daripada Rasulullah sehingga rumah tangga kita tidak pernah ada masalah? Tentunya pasti. Apabila rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah makhluk yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna, ada masalah dalam rumah tangganya, apatah lagi rumah tangga kita. Karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang cocok 100% dengan manusia yang lain. Tidak ada manusia yang cocok 100% dengan manusia yang lain. Bahkan dengan orang yang paling dia cintai sekalipun. Misalnya, seorang istri. Tidak ada yang lebih dia cintai, yang hidup pada saat itu melebihi suaminya. Coba perhatikan. Apakah di sana ada sesuatu yang tidak ada kecocokan? Maka kita katakan pasti ada. Pasti ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebahagian kalian menjadi ujian bagi sebahagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian sabar ataukah tidak? Jadi inti permasalahannya adalah bukan rumah tangga tanpa masalah, tapi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan.
Tidak ada masalah, itu hanya ada di akhirat, hanya ada di surga. Selagi kita masih hidup di dunia, selagi kita masih hidup, nyawa masih di kandung badan, pasti ada masalah dengan berbagai macam jenisnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Allah yang menciptakan kehidupan dan Allah yang menciptakan kematian untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala? Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Oleh karena itu para ummahat dan akhwat rahimanallah wa iyyakum, jika kita merasa rumah tangga kita ada masalah, ketahuilah itu satu hal yang biasa dan terjadi juga di rumah-rumah tangga yang lainnya. Hanya saja mungkin beda-beda permasalahan. Terkadang ada seorang yang diuji dengan pasangannya. Terkadang ada orang yang diuji dengan mertuanya. Kalau suaminya Masya Allah, pokoknya the best one. Ya. Tapi ternyata masalahnya ada di mertua. Oke, mertua nggak ada masalah. Masalah di orang tua. Oke, orang tua tidak ada masalah. Tetangga. Oke, tetangga nggak ada masalah. Anak. Intinya selama kita hidup di dunia, pasti ada masalah. Ya, pasti ada masalah. Dan kita tidak dibenarkan untuk lari dari masalah. Tapi kita diperintahkan untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, kita lihat, ambil spesifik, lebih khusus lagi, antara suami dan istri. Ada suami, Masya Allah, kalau masalah nafkah rumah tangga cukup secukup-cukupnya. Tetapi permasalahannya dia kurang romantis. Kelu lidahnya memanggil sayang kepada istrinya. Apalagi karakter istrinya seorang yang manja. Dia ingin agar suatu hari suaminya menghadiahkan dia sekuntum bunga mawar merah. Sebagai tanda romantisme, sebagai ingin merasakan bagaimana kehidupan rumah tangga yang romantis. Tapi itu tidak dia dapat dari suaminya. Ada. Yang lain, Masya Allah. Ya. Masalah lain, Masya Allah, hanya suaminya nggak romantis. Tidak pandai mengucapkan kata-kata romantis. Apalagi merayu istri. Tidak pandai. Dia nggak punya, suaminya itu nggak punya kamus untuk merayu istri, tak punya. Dia tidak pandai mengatakan, "Dek, seandainya ada bulan di sampingmu, niscaya wajahmu lebih cemerlang ketimbang bulan. Cahaya bulan akan tertutup dengan wajahmu, Dek." Tidak pandai dia seperti itu. Ya. Ada suami, Masya Allah, romantis luar biasa, menyulangi istri, kadang membelikan sesuatu kepada istri, ya, berupa bunga, memanggil istri dengan yang, beb, apalah panggilan kasih sayang. Kalau masalah itu, Masya Allah, luar biasa. Tapi uang belanja nggak cukup. Ya, uang belanja nggak cukup. Beli martabak dari pasar hanya satu untuk dia aja. Demikian. Jadi, ikhwah, di sana sini ada yang suami itu dia perhatian dengan istri, Masya Allah, perhatian. Tapi ada kekurangan yang lain. Jadi ikhwah, para ummahat, tidak ada suami yang sempurna. Ya, tidak ada suami yang sempurna. Ya, terkadang seorang akhwat ketika dia bercita-cita untuk mendapatkan pasangan hidup, ya tentunya dia ingin pasangan hidup yang benar-benar perfect. Ekspektasinya dia sangat tinggi. Suami yang penyayang, yang alim, yang kaya, yang romantis, apalagi ya, yang pokok yang semua lah, ya. Itu yang dia inginkan. Tetapi kan ketika setelah dia menikah, barulah tersingkap banyak kekurangan sang suami. Banyak kekurangan sang suami. Ya Allah, ternyata suami begini. Nah, itu muncul
ketahuan ketika sudah menikah. Gimana nggak ketahuan, ikhwan? Dia bersama dengan suaminya 24 jam. Oke, mungkin di minggu pertama, minggu kedua masih dunia terasa indah, ya, dunia terasa tidak ada penghuninya kecuali mereka berdua. Kalaupun ada yang lain ngontrak, demikian seolah bumi ini punya mereka berdua. Kemana-mana selalu bumi terlihat bertaburkan kembang, bertaburkan bunga mawar, kemana-mana ceria. Oke, ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat mulai masing-masing memperlihatkan watak aslinya. Yang tadinya dia panggil sayang, rupanya maksudnya peang, bukan sayang ternyata. Panggilnya yang, kirain sayang, rupanya peang, mulai ketahuan aslinya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Intinya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Ya. Sekali lagi pasti ada masalah. Yang terpenting bagi kita, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan. Para akhwat rahimanallah wa iyyakum. Hanya satu hal yang perlu diketahui bahwasanya tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan tanpa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah, para ummahat, buku ini ya, buku yang berjudul Arabnya Ishrun Nasihah li Ukhti Qabla Zawajiha. 20 nasihat untuk saudariku sebelum pernikahannya, yang sebenarnya juga bermanfaat untuk para ummahat, para akhwat yang sudah menikah. Tujuannya tentunya 20 nasihat ini agar kita semua bisa merasakan ketenangan dalam rumah tangga, atau istilah orang sekarang bisa menggapai rumah tangga yang samawa. Rumah tangga yang samawa, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Semua kita mengidam-idamkan rumah tangga yang seperti ini. Tapi terkadang ada saja masalah sehingga mengusik ketenangan kita, mengusik mawaddah kita, sayang kita terhadap pasangan kita. Oleh karena itu para ummahat rahimanallah wa iyyakum, ya, inilah buku yaitu 20 nasihat. Yang insya Allah apabila kita mengamalkannya, insya Allah kita bisa menggapai rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, bukan tanpa masalah. Ingat, bukan tanpa masalah. Tetap ada masalah, tapi masalah itu tidak membuat guncang rumah tangga. Masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dan tidak mengusik kecintaan kita terhadap pasangan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallah wa iyyakum. Baik. Buku ini ditulis oleh Syekh Badr bin Ali bin Thami Al-Utaibi. An-nasihatul ula, nasihat yang pertama, yaitu memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita. Ya. Bagaimana cara memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita? Cara memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita agar hubungan kita dengan pasangan kita tetap hangat, tetap romantis, tetap ya tidak kering, tetap tetap basah begitu ya. Bagaimana ikhwah? Yang pertama nasihat beliau yaitu aslihi ma bainaka wa bainallah yuslihu ma bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Terutama tentunya dengan pasangan. Ikhwah, ada satu kaidah dalam usul fikih yaitu al-jaza ma'al jinsil amal.
bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Apabila kita melakukan satu usaha, amalan yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran yang besar. Baik. Demikian juga dengan hubungan kita dengan pasangan kita, para ummahat dan akhwat dengan pasangannya. Bagi yang belum menikah, mungkin dengan orang tuanya. Aslihi ma bainaka wa bainallah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Manusia ini siapa saja, ikhwah? Pada suami, orang tua, tetangga, masyarakat, Allah akan perbaiki hubungan. Karena semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menolong Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tansurullah yansurkum. Wahai orang yang beriman, apabila kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Bagaimana yang dimaksud dengan menolong Allah Subhanahu wa taala? Artinya ikhwah, yang dimaksud dengan menolong Allah Subhanahu wa taala yaitu kita tegakkan agama kita pada diri kita, keluarga kita. Allah akan tolong kita. Tegakkan agama pada diri kita bagaimana? Kita berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan semaksimal mungkin menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan sunnah-sunnah Rasul pada diri kita. Tegakkan agama pada diri kita. Tegakkan agama itu pada rumah tangga kita. Yansurukum, Allah akan menolong kalian. In tansurullah yansurukum. Apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Apabila di sana ada sebuah jihad, peperangan untuk membela agama Allah, bela agama Allah, Allah akan bela kalian. Allah akan menolong kalian. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam surah An-Nahl ayat 128, Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ikhwah, apa yang diperintahkan oleh Allah, apakah itu berupa ibadah ataupun sebuah muamalah dengan seseorang, itu semua arahnya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa, Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, dan banyak hal yang Allah katakan agar kalian bertakwa. Kalau kita sudah dimasukkan Allah dalam kategori orang yang bertakwa, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ikhwah, apa ada keberkahan jika kita yang berkeberkahan lain kalau kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa ada penolong yang sehebat Allah Subhanahu wa taala? Allah berkata, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama orang yang bertakwa, Allah tolong dia, Allah jaga dia, Allah jaga rumah tangganya, Allah jaga anak-anaknya, Allah jaga suaminya. Syaratnya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengendalikan itu semua. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi itulah kunci. Kemudian dalam surat Maryam ayat 96 Allah Subhanahu wa taala firman,
Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menanamkan pada diri mereka kecintaan. Kecintaan. Berkata Syekh Sa'di dalam kitab tafsirnya, yuhibbu ahlus sama'i wal ardh. Allah akan jadikan dia dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Perhatikan, innalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Yang beriman dan yang beramal soleh. Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Allah akan jadikan dia menjadi orang-orang yang dicintai. Bukan hanya dicintai oleh penduduk bumi, tapi juga dicintai oleh penduduk langit. La haula wala quwata illa billah. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Inilah yang disebut lagi tadi dengan takwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Jibril, sini dulu. Inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Kata Allah, Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka kamu harus cintai dia. Summa nada fi ahli sama, summa yunadi fi ahli sama. Kemudian Jibril pun memanggil penduduk langit. Apa katanya? Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah sudah mencintai si fulan, maka kalian harus cintai dia. Ayuhibbu ahlus sama. Sejak saat itu seluruh penduduk langit menyintai si fulan. Wa yadha'u lahu qabul fil ardh. Dan dia pun menjadi orang yang mudah diterima oleh penduduk bumi. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dicintai oleh manusia sekelilingnya. Siapa manusia yang paling dekat dengan dia? Dia adalah suami. Dia adalah suami. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang ibu, seorang akhwat, seorang istri, maka otomatis suaminya akan Allah akan jadikan suaminya mencintai dia. Kalau ternyata suami tidak mencintai dia, tadinya pernah mencintai dia, tapi lama-kelamaan kecintaannya menjadi menipis. Dan sekarang sepertinya sudah terkikis kasih sayangnya terhadap istrinya. Ini berarti ada masalah pada diri ibu. Ada masalah pada diri seorang muslimah. Ada masalah pada diri seorang istri. Oleh karena itu para ummahat rahimanallah wa iyyakum. Apabila suami mungkin mulai tak betah di rumah. Suami mulai melirik wanita lain. Suami mulai bersikap kasar. Cobalah yang pertama sekali yang ibu-ibu lakukan, yaitu introspeksi diri, muhasabah. Mohon doa kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Mohon ampun, istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sana ada satu dosa yang dilakukan baik sengaja atau mungkin tak sengaja. Yang dilakukan sehingga Allah palingkan hati sang suami. Ikhwanallahi wa iyyakum. Banyak istighfar, banyak muhasabah itu merupakan poin pertama dalam memperbaiki pasangan kita. Sebenarnya demikian juga sang suami, tapi karena ini majelis kita majelis muslimah, majelis akhwat dan ummahat.
Makanya fokusnya kepada seorang istri. Bukan berarti semua kesalahan itu tertumpu pada istri, enggak. Tapi kita ambil dari posisi, dari sudut pandang sang istri. Jika seorang istri melihat suaminya mulai aneh melakukan sesuatu, maka hendaklah dia introspeksi diri, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Tirmidzi, Abu Ya'la atau Tabrani dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wa ma aqbala 'abdun biqalbihi 'ala Allah illa aqbala Allah ta'ala biqulubil mu'minin." Tidaklah seorang hamba menghadapkan wajahnya, menghadapkan hatinya, seluruh hatinya kepada Allah, hanya kepada Allah, kecuali Allah akan hadapkan seluruh hati orang-orang mukmin kepada dia. Saya ulangi, kata Abu Darda, tidaklah seorang hamba menghadapkan seluruh hatinya kepada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Tidaklah dia menghadapkan seluruh hatinya kepada Allah, pasrah kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, semuanya hanya kepada Allah, kecuali Allah akan hadapkan seluruh hati orang-orang mukmin kepada diri. Nafidu ilaihi biwuddi wa rahmah. Sehingga orang-orang mukmin itu simpati dengan dia dan menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang pada dirinya. Wa kana Allahu bikulli khairin ilaihi asra. Sungguh Allah lebih cepat dalam membalas kebaikan. Al jaza ma'al jinsil amal. Ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Para ummahat dan akhwat ini, hadis yang sering kita ulang-ulang. Inna qulubal ibad baina asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati para hamba itu berada di antara jari jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah membulak-balikkan sekehendaknya. Makanya ketika kita melihat pasangan kita sudah mulai berpaling, mulai kasar, banyak hal yang aneh yang muncul dari dirinya, maka berhadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah yang memiliki hati seluruh hamba. Allah yang membulak-balikkan hati. Allah yang membulak-balikkan hati. Kemudian ikhwah, ketika kita ingin selamat dari kejahatan, ketika kita ingin selamat dari kejahatan, ya tentunya kalau kita bicara tentang pasangan, terutama kejahatan pasangan kita, maka hendaklah dia juga mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Zumar ayat 36-37. Alaihissallahu bikafin 'abdah. Bukankah hanya Allah, cukuplah Allah sebagai pelindungmu? Wa yukhawifunaka billadzina min dunih. Di mana orang-orang tersebut menakut-nakutkan kamu dengan Tuhan yang mereka sembah pada selain Allah. Dinyatakan walatlah, ya. Seperti yang kita sebutkan, yang kita singgung pada kajian lalu, di antaranya orang-orang yang memiliki pemahaman yang keliru, yang di sana ada unsur kesyirikan. Mereka mengatakan bahwasanya jangan menikah di bulan Syura, yaitu Muharram. Karena barang siapa yang menikah di bulan Syura, rumah tangganya akan binasa, hancur. Ikhwah, kita sudah sebutkan bahwasanya yang namanya rumah tangga hancur dan tidak hancur itu tidak ada hubungan dengan bulan. Apalagi ada yang mengkaitkan dengan Nirokidul, na'udzubillah min dzalik, ini kesyirikan. Jelas kesyirikan. Makanya banyak seorang yang sudah muslim masih saja mereka melarung sesajian ke laut selatan. Demikian ikhwah,
ke laut India. Demikian. Alasannya apa? Supaya jin yang di sana tidak ngamuk, supaya nggak kualat. Makanya ikhwah, banyak sekali pantangan-pantangan yang berdasarkan hanya kira-kira, kemungkinan, atau pengalaman yang pernah terjadi. Tuh lihat, si fulan nikah di bulan Muharram, sekarang bagaimana nasibnya rumah tangganya? Fulan nikah di bulan Muharram, bagaimana nasibnya? Ikhwah, memangnya yang nikah di bulan Muharram gimana nasibnya? Kalau kita presentasikan, mana lebih banyak rumah tangga yang masalah atau mungkin retak atau mungkin bahkan terjadi perceraian? Mereka yang nikah di bulan Muharram atau nikah yang di luar Muharram? Ini kan jelas kesyirikan, ikhwan. Kalau kita dalam rumah tangga seperti ini, kita berhubungan dengan Allah, kita sekutukan Allah dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang keliru seperti ini, bagaimana rumah tangga kita bisa damai? Allah kita usik, kita sekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Alaysa Allah bikafin 'abda? Bukankah cukup Allah sebagai pelindung? Wa yukhawifunaka billadzina min duni. Dan mereka menakut-nakutkan kamu dengan Tuhan yang mereka sembah dengan selain Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberinya hidayah. Wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Tapi barang siapa yang Allah beri dia hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan dia. Alaysa Allah bi azizin intiqam? Bukankah Allah itu maha berkuasa, maha perkasa dan maha pemberi adab? Para ummah dan akhwat rahimanallah wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau kita ingin selamat dari kejahatan, terutama kejahatan pasangan kita yang kita lihat sudah aneh, mungkin bersikap kasar, mungkin bahkan mau memukul, maka mohon perlindungan kepada Allah. Ini pertama sekali ya. Ini pertama sekali kita mohon perlindungan kepada Allah. Atau sebagai tindakan preventif kita, dari awal kita sudah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa in aradti taysirul asir. Apabila para ummahat dan akhwat ingin kemudahan dalam urusannya. Wa khuruj min kulli dhiq, dan keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Wa ma'rifatul haqq wal batil, dan untuk mengetahui membedakan mana yang hak dan mana yang batil, wal khata' minas shawab, untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Maka bagaimana ikhwah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar setiap masalah. Yaj'allahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah beri dia jalan keluar dari masalah. Sebagaimana yang kita singgung dari awal, bahwasanya selama kita hidup pasti ada ujian, selama kita hidup pasti ada masalah. Seorang anak seorang anak manusia, ketika dia belum menikah, maka dia dapat ujian masalah bagaimana caranya agar dia mendapat pasangan hidup. Terkadang dia lelah untuk mendapatkan pasangan hidup, Begitu banyak para pria, tapi selalu tak dia dapati untuk menjadi pasangan hidup dia yang ideal. Coba yang ini gagal, coba yang itu gagal, lelah ikhwan. Hingga suatu hari Allah Subhanahu wa taala mudahkan dapatlah dia pasangan yang menurut dia inilah yang terbaik untuk diri. Apakah setelah itu selesai masalah dia? Tidak, ikhwan. Masih saja persiapan untuk pernikahan muncul masalah. Belum menikah, masih persiapan untuk menikah. Mungkin adanya perbedaan pendapat antara calon dengan dirinya tentang kesepakatan berapa mahar. Terkadang masalahnya yaitu terjadi perselisihan antara dua keluarga gara-gara apa? Untuk menetapkan berapa uang kasih sayang untuk
uang hilang ataupun uang kasih sayang. Terkadang masih dalam masalah ini, laki-laki si ikhwan akhwat sudah cocok, tapi dua keluarga nggak cocok gara-gara tidak sepakat dalam menentukan uang kasih sayang. Mahar sudah oke, uang kasih sayang nggak oke. Mungkin keluarga perempuan merasa terlalu murah, keluarga laki-laki tidak sanggup. Kalau begitu ya sudahlah, kita batalkan, dibatalkan. Bukan gara-gara ikhwan akhwatnya tidak setuju. Oke, semua sudah selesai. Tinggal penyelenggaraan. Di mana penyelenggaraan? Ketika mau menikah, PPKM. Akhirnya mundur. Padahal semua sudah oke. Masya Allah, tempat oke, catering oke, baju oke, undangan sudah oke, kena PPKM, mundur. Masalah lagi. Itulah yang namanya kehidupan itu. Kita nggak bisa lari dari kehidupan. Oke, setelah terjadi, terlangsunglah akad pernikahan. Udah dengan sangat gembira ya. Kemudian selesai masalah? Enggak. Terjadi kegaduhan lagi. Apa itu? Berebut kado. Kado yang dibuka barang, ini untukku. Akhirnya berantem gara-gara berebut kado. Allahu Akbar. Masalah kecil itu bisa jadi besar. Demikian. Atau ada saling iri-irian karena apa? Karena yang diamplopin, yang ini banyak itu sedikit. Ada saja masalahnya, ikhwah. Ada saja. Oke, itu selesai semua. Tinggallah sepasang sejoli ini, suami istri. Selesai masalah mereka? Enggak. Banyak masalah yang harus mereka hadapi. Penyesuaian dengan mertua lah. Kemudian tinggal dengan mertua ternyata nggak cocok dengan mertua, masih sebulan ternyata mertua yang tadinya Masya Allah sangat perhatian ketahuan ternyata cerewet, akhirnya nggak betah, minta suami supaya punya rumah sendiri ataupun balik ke rumah orang tua si akhwat. Masalah muncul. Demikian ikhwan, orang tua nggak merepet misalnya, ataupun mertua nggak campuri, mertuanya Masya Allah sayang, orang tua yang ditinggal ya. Mertua bagus Masya Allah, orang tua yang ditinggal mulai cemburu. Kenapa ya anakku lebih dekat dengan mertuanya ketimbang aku? Masalah lagi. Demikian ikhwan, dan lainnya. Intinya tetap ada masalah ya. Intinya tetap ada masalah. Barang siapa yang ingin permasalahannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan. Allah akan beri dia jalan keluar. Apa sulitnya bagi Allah mengilhamkan dia jalan keluar yang terbaik? Tapi itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian, kalau kita ingin jauh dari perbuatan keji, ya, apabila kita ingin jauh dari perbuatan keji, maka caranya juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Yusuf ayat 24. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami jauhkan dari Yusuf perbuatan buruk dan perbuatan keji. Waktu itu Nabi Yusuf digoda oleh majikannya Zulaikha, wanita tercantik sekota Mesir, kaya raya luar biasa, tajir melintir. Sudahlah terkenal, tersohor, famous, kemudian kecantikannya itu tersohor ke seluruh Mesir, wanita tercantik, kaya raya, dia memiliki semua kriteria wanita yang ideal. Wanita yang seperti ini yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam.
Waktu itu Nabi Yusuf tidak ada family dia di sekitar. Dia orang asing di Mesir. Artinya kalau dia memenuhi permintaan Zulaikha, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Juga namanya juga Zulaikha sudah mengantisipasi itu semua, menutup semuanya. Dan yang meminta Zulaikha. Yusuf ini seorang pemuda, belum pernah menikah. Tahulah bagaimana seorang pemuda yang masih semangat menggebu-gebu di depannya seorang wanita yang tercantik di Semesir, yang terelok Semesir. Dia pula yang minta, yang menggoda. Waduh, kalau kata laki-laki sekarang, mana ada buaya yang menolak bangkai. Ini bukan bangkai lagi. Ini sudah ayam geprek ini kayak gitu. Ya, udah tinggal santap, udah ditaruhkan sausnya sudah. Demikian, bukan bangkai ini. Tapi Nabi Yusuf tahu ini ada perbuatan keji. Padahal ikhwah perumahan, Allah mengatakan walaqad hammat bi wa hamma biha. Itu Zulaikha sudah suka dengan Yusuf dan Yusuf juga sudah suka dengan Zulaikha. Artinya mereka secara batin ya merahasiakan sudah sama-sama suka. Tapi Nabi Yusuf tahu ini adalah hubungan yang terlarang. Jika terjadi perzinahan ini jelas suatu permasalahan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika itu Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf dari perbuatan keji. Kadzalika linasrif anhu su'al fasya. Demikianlah kami, kata Allah, kami lindungi si Yusuf dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan buruk dan keji. Kenapa? Innahum min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya dia adalah hamba-hamba yang tulus ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allah yang melindungi kita. Bukan karena kita merasa hebat. Oh, saya adalah seorang ustadz. Akidah saya akidah salaf. Saya nggak akan tergoda. Belum tentu. Belum tentu. Kalau Allah tidak tolong, kalau Allah tidak lindungi, dia tidak akan pernah terlindungi. Makanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kita apa yang kita minta dan apa saja yang bermaslahat untuk diri kita. Nabi Yusuf alaihissalam, dia sudah cinta dengan Zulaikha. Demikian juga sebaliknya. Ruangan sudah dikunci. Zulaikha pula yang mengajak. Tapi Allah melindungi Nabi Yusuf. Ya, itulah dia. Kemudian ikhwah rahimanallah. Selanjutnya, ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa aqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat. Ini sebuah aktivitas orang yang bertakwa, menegakkan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, fa aslihi ma bainaki wa bainallah. Wahai para ummahat, wahai para akhwat, baguskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayuslihu laka zaujuki. Allah akan perbaiki suamimu. Allah akan solehkan suamimu. Allah akan luruskan suamimu. Kama aslahallah lil mustafaini al-akhyar azwajahum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pasangan-pasangan para nabi pilihan. Seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam. Apa doanya Nabi Zakaria? Wa Zakaria idnada rabbahu. Dan Zakaria ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ketika dia memanggil Tuhan, ketika dia berdoa kepada Rabb-nya, Rabbila tadarni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Wa anta khairul warithin. Dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi waris. Nabi Zakaria yang usianya sudah renta, wanitanya juga sudah tua,
Yang dia harapkan dan yang dia cemaskan adalah, ya Allah, kalau saya meninggal sementara saya belum punya anak, siapa yang akan mewarisi dakwah ini? Siapa yang melanjutkan estafet dakwah ini? Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan engkau berikan aku, jangan engkau biarkan aku sendiri. Ikhwah, siapa nggak kenal dengan Nabi Zakaria? Orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nabi. Usianya pada waktu itu sudah tua, istrinya juga sudah tua. Tapi dia tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhwah, mengapa kita harus putus asa? Seorang Nabi Zakaria sampai seperti itu. Doanya kepada Allah. Kita Nabi tidak, Rasul tidak, wali Allah juga tidak. Seharusnya kita lebih kuat lagi berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putus asa, minta kepada Allah. Bagi para ummahat yang melihat suaminya sudah mulai aneh-aneh, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan putus asa. Ya Ustaz, saya sudah meminta kepada Allah. Gimana Ustaz, sudah lama tapi tak dikabulkan. Minta lagi. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu merupakan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberi kita, memperkenankan doa kita. Kenapa? Allah ingin agar kita terus meminta kepada Dia dan meminta kepada Allah untuk ibadah. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berkata Tuhanmu, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Allah belum kabulkan, Allah ingin agar kita terus meminta. Kalau Allah sudah langsung kabulkan, setelah itu kita nggak minta lagi. Demikian. Padahal meminta kepada Allah itu adalah suatu aktivitas yang Allah sangat cintai. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Yang nggak minta kepada Allah, Allah akan murka pada dia. Semakin sayang Allah terhadap orang yang senantiasa minta kepada Allah. Bahkan para ulama dahulu, para ikhwan, putus tali sendalnya, minta dia kepada Allah. Ya Allah, berikanlah, baguskanlah tali sendalku ya Allah. Hanya satu hal yang sepele seperti itu. Tapi itu menunjukkan bagaimana keterkaitan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kuatnya ikatan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikit masalah, langsung dia ingat dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kepiawaian, pengalaman, dia adalah orang yang tentor rumah tangga, orang yang motivator. Ikhwah, itu nomor sekian. Yang pertama, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawaban dari Allah? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami pun kabulkan doanya dan kami berikan kepada dia seorang anak, Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami baguskan, kami solehkan pasangannya. Artinya Nabi Zakaria punya istrinya waktu itu mandul. Nabi Zakaria itu sudah tua, ya, sebagaimana disebutkan surah Maryam, wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, uban sudah mulai bertabur di kepalaku, namun aku tidak pernah, ya Allah, aku tidak pernah putus asa dalam berdoa kepadamu, ya Allah. Fastajabna lahu. Allah beri, Allah beri dia seorang nabi, masya Allah, anak yang bakal menjadi nabi. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki istrinya. Maksudnya apa? Istrinya yang tadi mandul ternyata bisa menjadi seorang istri yang subur. Suatu hal yang nggak sulit bagi Allah, nggak sulit bagi Allah. Apa sulitnya bagi Allah seorang suami yang nggak soleh tiba-tiba menjadi soleh? Apa sulitnya? Gak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami yang kasar bisa Allah rubah menjadi seorang suami yang lembut. Suami yang tak perhatian, Allah bisa rubah agar menjadi seorang yang
yang lemah lembut dan perhatian, tapi kita dahulu perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana yusalli minal lail. Ketika dia sholat malam. Ketika dia sholat malam. Wa ibnuhu shaghir naim. Sementara di dekat dia ada anaknya yang masih kecil yang sedang tidur. Fayanzur ilaihi qa'ila. Lantas dia melihat ke arah anaknya dan berkata, min ajlika ya ibni, karena engkaulah aku sholat malam ini. Artinya aku melakukan sholat malam, tahajud. Itu aku berharap dengan ini engkau menjadi anak yang soleh. Aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar engkau menjadi anak yang soleh. Ini pada malam hari. Dia bangun pada malam hari, dia sholat malam, dilihatnya anak yang masih kecil. Min ajlika ya itu. Ini juga anak untukmu wahai anak. Untukmu wahai anak. Fayatlu wa huwa yabki. Lantas dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan menangis. Wa kana abuhuma shalihan. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat. Yaitu kisah di saat perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu salah satu kisahnya di mana mereka berdua bertemu, mendapatkan di tengah kota itu ada rumah yang mau runtuh. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam merenovasi ini rumah, jangan sampai runtuh. Ya, jangan sampai runtuh. Namun Nabi Musa mengatakan, qala in syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Ya Khidir, kalau engkau mau ya kita ambil saja upah. Lantas Nabi Khidir mengatakan inilah perpisahan kita. Dan di penghujung kisah Nabi Khidir menceritakan, wa ammal jidar fakana li gulamain yatimain fil Madinah. Ada pintu rumah yang mau runtuh itu adalah milik dua anak yatim yang dia ada di tengah kota. Wa kana abuhuma shalihan. Dan kedua orang tua anak yatim ini adalah orang-orang yang soleh. Fa'arada rabbuka ayyabulugha ashuddahum. Dan Allah ingin agar anak ini tumbuh dewasa wa yastakhrija kanzahum rahmatan min rabbih. Dan setelah dewasa Allah ingin mengeluarkan ada harta karun yang ada di bawah, dipendam di rumah tersebut. Artinya ikhwah, kalau seandainya rumah itu runtuh, nanti orang akan mengambil alih kepemilikan karena nggak ada yang menempati. Otomatis kalau dia sudah menjadi berpindah pemilikan, harta karun si orang tua anak yatim ini yang ada di dalam rumah, terpendam di rumah tersebut, itu akan menjadi milik dia. Tapi Allah jaga dia. Apa kata para ulama, ikhwan? Apa kata para ulama? Allah menjaga anak yatim ini dikarenakan kesolehan mereka berdua, dikarenakan kesolehan kedua orang tua. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pernah nggak kita ketika melihat anak kita mungkin mulai berulah, kita suruh sholat tidak mau, ya. Pernahkah kita mengingat bahwasanya itu semua karena kekurangan kita, karena kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Ataukah kita menyalah-nyalahkan anak kita, menyalah-nyalahkan pasangan kita, atau menyalah-nyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita karena mereka semua adalah sebab anak kita seperti ini?
Ini keliru. Salahkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Salahkan diri kita terlebih dahulu, bukan salahkan orang lain. Karena ikhwah rahimahullah wa iyyakum, bagusnya hubungan kita dengan Allah itu akan membaguskan hubungan kita dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Solehnya anak kita itu dikarenakan kesolehan kita. Kalau kita ingin mendapatkan seorang anak yang soleh, yang taat, maka solehkan diri kita sendiri dahulu. Dari sini berpijaknya. Tapi kalau kita sendiri ternyata jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana Allah mensolehkan anak kita? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu para ulama dan akhwat, kalau ada masalah dengan pasangan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eratkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eratkan dan eratkan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan kekurangan kita. Bisa saja itu merupakan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena keteledoran kita terhadap menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu pede. Jangan terlalu percaya diri dengan teori-teori rumah tangga yang kita dapati. Teori itu membuat sekian ikhwah. Yang pertama yaitu perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir yaitu perkataan Abu Nu'aim. Perkataan Abu Nu'aim yang dia riwayatkan dari Aun bin Abdullah. Kata beliau, kana al-fuqaha yatawassawna bainahum bi thalath. Bahwasanya para fuqaha, ahlu fikih, mereka saling menasihati di antara mereka dengan 3 hal. Wa yaktubu bidzalika ba'dhum ila ba'd. Dan mereka juga saling mengirimkan faedah ini di antara sama mereka. Apa 3 hal tersebut? 1. Man 'amila li akhiratihi kafallahu amra dunya. Barang siapa yang beramal untuk akhirat mereka, maka Allah akan cukupkan dunia mereka. La ilaha illallah. Ini persis yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Man kanatid dunya hammuh, barang siapa yang dunia tujuan dasar hidupnya, ja'alallahu faqru baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakirannya itu di depan wajahnya. Wa farraqa syamlahu falam ya'tihi minad dunya illa muqaddir lahu. Dan Allah rusakkan urusannya dan dia tidak mendapatkan apapun kecuali yang ditakdirkan. Allah akan jadikan dia orang fakir. Kenapa? Tujuannya dunia. Makanya sebanyak apapun yang didapatkan, yang diraih oleh hamba-hamba dunia ini, dia tidak pernah akan merasa cukup. Karena Allah telah jadikan kefakiran ada di hadapannya. Ada di hidungnya. Faman kanat akhiratu hammahu. Namun barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan dasarnya, ja'alallahu aina fi qalbi, ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaannya ada dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlah, dan Allah akan kumpulkan urusannya. Wa atatu dunya wa huwa radiyah. Dan dunia akan berdatangan pada dirinya, sementara dia sendiri sudah nolak-nolak. Demikian itu. Dunia datang kepada dia dari berbagai macam arah. Sementara dia nggak gitu suka. Di satu sisi para hamba dunia, dia mengejar dunia tanpa lelah. Terkadang tidak tahu lagi kapan siang, kapan malam. Bahkan terkadang rumah tangga diacukan demi untuk sebuah proyek yang mega triliun misalnya. Akhirnya kadang-kadang orang tua pun dikorbankan, sanak keluarga dikorbankan, kerabat, teman-teman akrab dikorbankan demi mendapatkan proyek mega triliun. Hanya demi itu.
hanya demi dunia. Allah jadikan kefakiran di depan hidungnya. Tapi kalau tujuannya akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kekayaan dia ada dalam hati. Apa yang Allah berikan pada dia, dia merasa cukup. Dan dunia akan berdatangan pada dia. Datang dunia dari berbagai macam penjuru. Tapi dia stop dah. Enggak. Kenapa? Dia tidak mau. Dunia-dunia ini akan melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah para abnaul akhirat, yaitu anak-anak akhirat. Man amila li akhiratihi kafahullahu amratihi. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan beri dia kecukupan dunianya. Yang kedua, wa man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki lahirnya. Allah akan perbaiki lahirnya. Ketika dia berusaha untuk tulus, ikhlas, bermuamalah dengan teman, tulus dan ikhlas tanpa ada niat-niat terselubung di balik itu. Tidak ada sama sekali. Tulus ikhlas. Membantu teman, tulus ikhlas. Berkhidmat kepada suami, tulus ikhlas. Berkhidmat mengurus rumah tangga dan anak-anak, tulus ikhlas. Karena dia tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan perbaiki zahirnya, lahirnya. Perbaiki itu. Namun barang siapa yang batinnya dia perbaiki, ada rasa hasad, iri, dengki, ya, tidak suka dengan orang, demikian orang mendapat nikmat, dia yang dia yang sempit hatinya, demikian. Kalau dia berbuat selalu ada keinginan yang dia inginkan di balik itu semua tidak tulus, maka Allah nggak akan perbaiki zahirnya. Yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Yang ketiga, barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia, terutama dengan suami. Masyaallah muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, para ummahat dan para akhwat, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Hazm, la yuhsinu 'abdun fima bainahu wa bainallah illa ahsana Allah ma bainahu wa bainal 'ibad. Tidaklah seorang hamba memperbaiki hubungan dia dengan Allah kecuali Allah akan perbaiki hubungan dia dengan hamba-hamba yang lain. Wala yu'awwiru ma bainahu wa bainallah illa 'awwara fima bainahu wa bainal 'ibad. Tidaklah dia merusak hubungan dia dengan Allah kecuali Allah akan rusak hubungan dia dengan manusia. Demikian. La musana'ati wajhin wahid aisaru min musana'atil wujuh kullah. Sungguh dia tuluskan hubungan dia hanya dengan Allah. Mengharapkan wajah Allah itu lebih mudah ketimbang dia ingin mengharapkan banyak wajah-wajah manusia. Demikian itu. Makanya para ulama kita pernah mengatakan ridallah ghayatun. Ridho pada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah tujuan la yutrak. Ridho Allah adalah suatu tujuan yang enggak boleh ditinggalkan. Wa ridhon nas ghayatun la tutrak. Ada ridho manusia itu tujuan yang enggak pernah kita dapat. Tetap ada yang suka dan yang tidak suka. Bahkan terkadang orang-orang yang terdekat kita yang tidak menyukai. Makanya yang terpenting bagi kita ridho Allah, hanya ridho Allah. Walaupun orang-orang yang ada di sekitar kita mencibir kita, tapi ketahuilah ikhwan, suatu saat dia akan mencintai kita. Saya ada mendapati orang-orang yang tadinya sangat benci, ternyata sekarang sangat cinta dengan dakwah salaf. Sangat benci, awalnya menentang habis-habisan. Sekarang dia yang paling membela dakwah salaf. Demikian itu. Kenapa? Kita mengharapkan ridho Allah. Allah akan memberikan
memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita dakwahi, untuk masyarakat kita, terutama untuk rumah tangga kita. Karena rumah tangga kita adalah kewajiban kita yang pertama. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Innaka idza sona'tahu malat wujuhullah ilaik. Sungguhnya apabila kamu hanya mengharap wajah Allah yang satu, maka semua wajah-wajah manusia akan cenderung kepada dirimu. Wa idza afsadta ma bainahum wa syana'atka wujuhakullah. Namun kalau rusak antara kamu dengan wajah Allah, maka akan rusaklah semua wajah manusia. Yang rugi adalah kita sendiri. Demikian ikhwah, para ummahat dan akhwat, nasihat yang pertama untuk kaum wanita, ya sebenarnya juga ini untuk kaum pria, ya semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menguatkan kita, ya, untuk tetap istiqomah agar kita tetap terus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan terlalu percaya diri dengan teori-teori tanpa mengindahkan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah, takwa kepada Allah, berusaha melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, itu merupakan pondasi dasar untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lain, terutama dengan pasangan kita. Demikian sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas penyampaian materi yang telah disajikan. Cukup membuat banyak catatan dan renungan khususnya kepada kami para akhwat, kepada para istri dan calon istri mungkin nantinya, untuk nasihat-nasihat dengan tema kita kiat memperbaiki hubungan dengan pasangan ini. Baik, Ustadz, kebetulan sudah ada yang masuk, tapi mungkin sebelum itu kita akan buka pertanyaan langsung terlebih dahulu sambil kita memilih. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kajian kita full, sehingga banyak yang tidak bisa masuk ke Zoom. Sebagian juga bisa mendengarkan via YouTube. Jadi kami harapkan apabila ada ummahat yang ingin bertanya secara langsung via Zoom, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu, angkat tangannya, tidak perlu sebutkan nama dan domisili, langsung saja ke pertanyaannya. Apabila ada, kami persilakan boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Nanti akan dibuka mic-nya. Oke, sebagian juga sudah ada. Oke, sudah ada. Sebentar kita ask to unmute. Boleh diklik, yang angkat tangan. Iya, silakan. Langsung ke pertanyaannya, tidak usah sebut namanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Allah memberikan kita semuanya, khususnya Ustadz, keberkahan. Allahumma amin. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana ya Ustadz pendapat Ustadz bagi seseorang yang sudah lulus S1 jurusan umum, namun dia ingin sekali kuliah lagi S1 jurusan syariah atau agama? Apakah hal tersebut merupakan kufur nikmat ya Ustadz? Apakah sebaiknya dia mendalami ilmu yang telah didapatkannya saja dari S1 jurusan umum itu saja ya Ustadz? Mohon nasihat dan pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Pada akhwat yang bertanya mengenai seorang akhwat yang sudah mendapat S1 sarjana umum, kemudian dia ingin mendalami ilmu agama dengan memasuki jenjang program S1 jurusan agama. Apakah ini dikatakan kufur nikmat? Jawabannya bukan. Ini tidak kufur nikmat. Ini tidak kufur nikmat. Mempelajari ilmu agama itu lebih penting ketimbang mempelajari ilmu umum.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini adalah ilmu agama, bukan ilmu umum. Oleh karena itu, ya, ketika dia ingin mendalami ilmu syariat, ini satu hal yang sangat terpuji. Ya, satu hal yang sangat terpuji. Karena dia akan mendalami sebuah ilmu yang bisa menuntun dia sukses dunia dan sukses di akhirat. Adapun ilmu umum, ya, itu tergantung dia gunakan kemana. Kalau dia gunakan untuk kebaikan, maka baiklah dia. Kalau dia gunakan untuk keburukan, maka jadi buruklah dia. Tapi kalau ilmu agama ini, dia untuk mengetahui mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar dia bagaimana caranya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada ilmu syariat. Ketika dia sholat, bagaimana caranya dia sholat dengan sholat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, bagaimana cara dia beribadah yang memang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermuamalah dengan seseorang, dia ada hubungan kaitan dagang misalnya, atau dia ingin bermuamalah sewa menyewa misalnya, atau dia punya akad saham, penanaman saham atau hutang namanya, itu semua harus dia barengi dengan ilmu syar'i supaya dia tidak keliru dalam menjalankannya. Sehingga apa yang dia lakukan itu ada nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia hanya berbekal ilmu umum, dia belum bisa mengetahui dengan ilmu itu mana yang haram dan mana yang halal. Jadi kalau dia ingin mendalami ilmu tersebut, ilmu syar'i setelah dia mendapatkan S1, maka itu tidak dikatakan kufur nikmat. Malah itu sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan. Hanya saja untuk mendalami ilmu syar'i tidak harus dia kuliah kembali. Tidak harus dia duduk di jenjang bangku kuliah. Dia bisa cari dengan cara yang lain. Saran saya, adik-adik akhwat yang sudah selesai S1, segeralah menikah. Segeralah menikah. Karena menikah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din." Apabila seorang hamba sudah menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Fattaqu nisfal baqin, maka bertakwalah dia dengan setengah agama yang lain. Demikian itu. Jadi dia bisa sambil belajar. Ya, belajar agama itu tidak harus tinggal di pondok pesantren, tidak harus. Belajar agama tidak harus masuki jenjang bangku kuliah fakultas hadis, fakultas usuluddin, tidak harus. Dia bisa belajar dengan cara yang lain. Ya, makanya para ummahat, setua apapun ummahat, sesepuh apapun usianya, tetap wajib belajar dengan cara yang memungkinkan. Tetap wajib belajar dengan cara yang memungkinkan, seperti dengan cara mengikuti pengajian seperti ini, ya, dengan cara membaca buku misalnya, atau mendengar, masya Allah sekarang Allah beri fasilitas dengan cara mendengar kajian di YouTube misalnya, mendengar itu sudah termasuk dalam cara belajar. Demikian. Jadi saran saya, menikahlah dahulu, baru setelah itu, ya, apabila memang sang suami mengizinkan untuk memasuki fakultas hadis yang benar-benar membicarakan masalah hadis, ya, memang dosen yang berkompeten dalam berbicara hadis. Jika dia masuk fakultas usuluddin misalnya, memang dosen-dosen yang berkompeten dalam membicarakan masalah akidah, ya, memang dia orang-orang yang lurus akidahnya, silahkan jika memang diizinkan oleh sang suami. Namun jika tidak, banyak cara lain untuk belajar Islam. Tidak harus berada di bangku sekolah. Allahu a'lam bishawab. Baik, nah Ustaz, jazakallahu khairan. Ini Masya Allah,
Saya boleh menyapa dulu nggak Ustadz? Ini ada yang chat, kebetulan yang mendengarkan kita ada yang dari Swedia, Eropa, Ustadz. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, maaf saya bertanya di luar tema. Saya bingung Ustadz, bagaimana saya menjelaskan dengan dalil ke keluarga atau orang-orang awam tentang tradisi di daerah saya yang menjual anak yang ketika anak ini mirip dengan orang tuanya dengan maksud agar masa depannya baik atau takdir anak ini tidak buruk. Sedangkan saya tahu itu kesyirikan, tapi saya selalu dirongrong untuk melakukannya. Bagaimana cara saya untuk menyampaikannya, Ustaz? Jazakallah khairan. Baik, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Bagaimana cara menyampaikannya? Pertama tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk. Kalau bisa ucapkan doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, mudahkan lisanku untuk berbicara, yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami apa yang aku ucapkan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus ajarkan kepada mereka dasar-dasar Islam. Kalau kita lihat tadi pertanyaan, ini memang betul-betul sangat awam yang tidak mengerti dasar-dasar Islam. Demikian. Ya seperti yang kita katakan tadi, masih banyak kaum muslimin yang mereka itu memandang adanya pantangan-pantangan sesuatu ataupun sesuatu itu kalau dilanggar akan kualat hanya berdasarkan kata-kata orang-orang tua. Itu dia. Hanya berdasarkan apa kata orang tua tanpa ada dasar sama sekali. Dan ini ikhwah sama seperti orang-orang kufar terdahulu. Ya. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengatakan, qalu nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Kami hanya akan mengikut apa yang kami dapatkan dari orang tua kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wala awalau kana aba'uhum la ya'qilu syai'an wala la ya'qilu syai'an. Walaupun ayah-ayah mereka itu tidak punya akal sedikit pun, wala yahtadun, dan tidak mendapat hidayah sama sekali. Oleh karena itu, ya ukhti yang bertanya, coba luruskan dulu tentang masalah apa yang dikatakan keyakinan seperti itu bagaimana. Ini harus luruskan dahulu. Kalau tidak, ya seperti para nabi ketika dia berdakwah kepada kaumnya, dia katakan, oh enggak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari orang tua kami. Itu nabi loh yang bicara, ya. Seorang nabi bicara kepada kaumnya, ditolak dengan cara bagaimana? Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari orang tua kami. Demikian. Jadi oleh karena itu, coba pahamkan dulu bagaimana prinsip-prinsip dasar Islam. Prinsip-prinsip dasar Islam seperti takdir itu, ya, rukun-rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Harus jelaskan kepada dia ini. Ini prinsip dasar sekali. Bahwasanya takdir seseorang itu tidak dikaitkan dengan penyerupaan wajah. Takdir seseorang itu tidak terkait dengan pernikahan di bulan tertentu. Rezeki seseorang itu tidak terkait dengan satu perbuatan tertentu. Mungkin para ummahat pernah lihat kalau ada pedagang yang buka dasar, kemudian uang diambil dan dikipas-kipaskan ke barang dagangannya. Dikipas-kipaskan, kadang-kadang ada pakai komat kamitnya. Itu keyakinan mereka itu akan melariskan dagang. Demikian. Apakah memang itu yang bisa melariskan dagang? Ada lagi kalau kami orang
orang Padang, orang Sumatera Barat, itu kalau dia rumah makan Padang itu ada foto orang tua pakai kopiah. Itu namanya angku soleh, ya angku soleh. Berkeyakinan kalau foto itu dipajangkan maka akan larislah kedai nasinya. Ini kan jelas khurafat. Bahkan ini masuk pada kesyirikan. Bagaimana mungkin foto bisa melariskan dagangan? Terus Allah kemana? Yang menentukan rezeki manusia. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan bahwasanya ketika seorang anak Adam, seorang janin dalam perut ibunya sudah sampai usia 40 hari ketiga, maka fayursalu ilahi malak, diutuslah malaikat ke kandungannya, ke perut, ke rahim sang istri, sang ibu. Kemudian fayu'maru bi'ar fanufikha fi ruh, ditiupkanlah ruhnya. Kemudian fayu'maru bi'arfa'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. 4 permasalahan di antaranya bikat birizkihi, dengan menetapkan rezekinya. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan sama sekali dengan hal-hal seperti itu, ikhwan. Rahimani Allah wa iyyakum. Mau kita tepuk-tepuk, mau kita tepuk-tepuk barang dagang kita dengan uang. Iya, kalau Allah katakan laris, laris. Kalau memang hari itu memang barang dagangan kita itu memang tidak laris, ya sudah tidak laris. Demikian. Adapun kalau pelanggan itu sepi segala macam, itu memang karena sudah begitulah kondisi kita sekarang. Jadi jangan disalahkan PPKM. Demikian. Terus PPKM itu siapa yang menyebabkan? Demikian, penyebabnya virus. Yang ngasih virus itu siapa? Demikian. Bubar dunia ini gara-gara virus sedikit. Semua rencana buyar gara-gara virus yang kecil. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan. Demikian. Jadi jangan kambing hitamkan siapapun. Itu memang sudah rezeki kita. Itu memang sudah takdir kita. Yang terpenting bagi kita, kita harus terima takdir kita. Bagaimanapun takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan coba dia. Allah akan coba. Kemudian faman radiya fa alaihi ridha. Barang siapa yang ridho menerima takdir tersebut, maka Allah akan ridho pada dia. Wa man sakhata alaihi fa alaihi sukh. Barang siapa yang benci dengan ketetapan itu, maka Allah pun benci dengan dia, Allah pun marah dengan dia. Demikian. Jadi coba diajarkan terlebih dahulu dasar-dasar akidah, ya. Ibu yang bertanya. Kalau contoh, jangan itu dulu lah, kasih contoh. Kasih contoh-contoh yang bisa masuk akal dia. Asal rezeki misalnya, ya. Itu kan Allah yang menentukan. Jadi intinya ajarkan dia pada dasar-dasar akidah yang benar, terutama rukun Islam itu. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan. Ini berhubung pertanyaan banyak yang masuk, kami kasih kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung kembali. Jadi supaya bisa selang-seling, silahkan apabila ada yang ingin bertanya langsung, boleh raise hand dulu, nanti akan dibuka. Ini saya klik, silahkan unmute. Ya, boleh langsung bertanya tanpa sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, Ustaz, bagaimana jika seorang anak perempuan yang saat ini sedang duduk di bangku kuliah dan setelah tamat nanti ingin melanjutkan belajar ilmu agama, Ustaz. Namun qadarullah orang tuanya kurang mendukung, misalnya mengatakan hal seperti ini. Kalau setelah tamat kamu nggak bekerja sesuai dengan jurusan kamu, jadi sarjana kamu itu untuk apa, kayak gitu. Sementara si anak ingin mendalami ilmu agama lebih jauh lagi gitu, Ustaz. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Terkait dengan setelah tamat kuliah ingin mendalami ilmu agama seperti yang pertanyaan yang pertama tadi, ini bagaimana itu? Perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita untuk taat kepada orang tua. Wassaynal insana biwalidayhi ihsan.
Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan, berpesan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya seorang anak itu wajib untuk berbakti dan patuh kepada kedua orang tua selama perintah tersebut tidak melanggar syariat Allah. Jika ternyata perintah tersebut melanggar syariat Allah, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka durhaka kepada Khaliq. Dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, la ta'ah, tidak ada ketaatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Apabila mereka berupaya untuk mengajak kamu untuk mensekutukan aku dengan tanpa dasar ilmu, ya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati mereka berdua. Kalau orang tua mengajak kita untuk berbuat syirik, apapun jenis syirikannya, fala tuti'huma, jangan taati mereka berdua. Tetapi catatan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bersikap baik, berbakti kepada kedua orang tua semasa di dunia. Kalau kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berbakti kepada kedua orang tua kita, padahal dia bukanlah orang muslim, apatah lagi kalau orang tua kita itu adalah seorang muslim. Bagaimana tadi perintahnya itu? Perintah orang tua ingin kita bekerja. Seorang akhwat boleh silahkan bekerja di luar rumah, silahkan, tetapi tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, ya, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia harus tetap jaga aurat, ya, membatasi pergaulan dengan laki-laki, dan banyak hal yang harus dia ketahui, aturan-aturan seorang akhwat kalau dia bekerja di luar rumah, ya. Tentunya setelah dia mendapatkan izin dari walinya, terutama orang tua. Adapun belajar agama, ya, tidak harus duduk di bangku sekolah. Ukhti bisa belajar melalui YouTube, bisa belajar melalui televisi, apalagi kita ada televisi satelit, kan? Itu berapa banyak televisi satelit kita, ya, dari mulai Rosyad TV, Roja TV, Surau TV, Iman TV, demikian. Itu 24 jam. Jadi banyak hal. Kalau ukhti mau yang rutin misalnya, masya Allah, apalagi sekarang ini zamannya zaman online. Tinggal pilih saja ustadz mau yang mana, yang doktor, yang mau yang senior, yang sudah tua, mau yang famous, yang sangat terkenal, yang spesialis akidah, yang spesialis fikih, sudah ada itu. Silahkan. Ya, jadi tidak harus belajar agama itu tidak harus duduk di bangku kuliah. Jadi kalau anti dilarang oleh orang tua, jangan lanjutkan belajar agama dengan kuliah, maka ikutilah keinginan orang tua dan belajarlah dengan cara yang bisa dilakukan. Karena belajar agama sekali lagi tidak harus duduk di bangku kuliah. Demikian. Taatlah kepada orang tua dan selama tidak melanggar syariat, dan tetaplah menuntut ilmu syar'i, ya, dengan semampu anti, dan sisihkan waktu ataupun sediakan waktu untuk tetap bisa belajar. Sepulang dari kantor masih bisa kita belajar pada malam hari. Banyak majelis-majelis online, ya, di zaman sekarang ini, di kondisi pandemi seperti ini. Banyak, tinggal pilih. Mau yang dari Arab juga ada. Ya, link yang dari Arab langsung, syekh Arab langsung, ya. Apalagi kalau kita di sini sudah malam, di sana masih sore. Demikian, langsung bisa. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi saran saya, taatilah perintah orang tua selama tidak melanggar syar'i dan tetaplah belajar syar'i. Saya masih ingat banyaknya pertanyaan akhwat di saat kita sebelum pandemi, di saat kajian-kajian itu banyak offline. Mereka bertanya, Ustaz, saya dilarang oleh orang tua saya untuk ngaji. Kalau dulu kan ngaji kita yang ramai itu di Masjid Dakwah Usul. Saya dilarang
orang tua saya ngaji tidak menjadi dakwah ini Ustaz. Gimana Ustaz? Apakah saya wajib untuk mentaatinya? Saya katakan wajib mentaati. Demikian, wajib mentaati. Jangan ngaji di sini, tapi silakan ngaji tempat lain. Yang penting ustadznya yang memiliki akidah dan manhaj yang benar. Demikian. Oh nggak boleh ustadz, nggak boleh ngaji sama sekali. Oke, kalau nggak boleh ngaji keluar, udah ngaji di rumah melalui streaming, banyak hal yang bisa kita lakukan. Demikian. Ya. Kecuali memang tidak boleh sama sekali. Nah, itu boleh kita langgar karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Tak boleh sama sekali ngaji, nggak boleh YouTube, nggak boleh apa, nggak boleh. Pokoknya kamu nggak boleh ngaji sama sekali. Nah, kalau ini boleh dilanggar. Ya curi-curi lah kalau seperti itu sudah. Dan Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan. Baik. Nah, Ustaz. Mungkin Ustaz tadi ada yang WhatsApp tidak Ustaz ke nomor, karena yang via YouTube belum ada nih yang masuk ke YouTube. Coba saya lihat dulu ya. Baik Ustaz. Karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via Zoom. Kita tadi ada ini memang. Oke. Bagaimana sabar menerima keadaan suami yang harus bekerja di kantor dan lapangan bersama lawan jenis? Kondisinya perempuan itu adalah atasannya. Contoh, ke lapangan bertiga, suami saya, pegawai pria, dan atasan wanita tersebut. Mereka ke lapangan naik mobil, saya sebagai istri tetap terasa risih, ada perempuan lain naik di mobil kami. Dan tetap merasa risih, suami saya harus bersama dan terkadang makan siang bertiga. Ini kejadian yang mungkin, yang saya yakin tidak hanya penanya, ibu yang bertanya, ya, kejadian seperti ini, kejadian yang sering terjadi. Ya. Yang sering terjadi. Pertama yang harus ibu lakukan, coba diskusi dengan suami. Coba diskusi dengan suami. Ya. Bagaimana posisi, kondisi di mana dia harus pergi bersama atasannya. Kalau ternyata memang si suami mau tidak mau harus pergi dengan atasannya, ya, di sini bertiga, berarti tidak ada khalwat di sana. Ya. Selama tidak ada khalwat, Allahu a'lam bishawab, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW mengatakan, la yakhwanna rajul bi imra'atin illa thalithu masyaitan, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya setan. Tapi di sini ada orang yang ketiga, berarti tidak termasuk dalam hadis ini. Baik, bagaimana kalau dengan dia bersafar? Dalam masalah ini, safar di sini ya si perempuannya yang berdosa. Baik, tinggal sekarang bagaimana menjaga hati sang suami. Itu dia, menjaga hati sang suami. Demikian. Kalau seandainya terusik hati sang suami dengan wajah sang atasan, apalagi kalau sang atasan misalnya mulai adanya PDKT kepada sang suami, berarti ya istri harus banyak memberikan nasihat kepada sang suami. Demikian. Ya mau bagaimana lagi, kondisinya seperti itu. Kalau memang bisa sang suami untuk tidak ikut berserta atasannya, itu Masya Allah lebih bagus. Artinya dia cukuplah dia di kantor saja. Terkadang ikhwah, seorang istri dia ingin suami itu ya tidak berkecimpung dengan cara-cara seperti ini. Tapi dia tidak siap ketika uang belanjanya turun. Suami kalau dia ada proyek, misalnya dia minta, udahlah Bu, bagaimana kalau saya di kantor aja, nggak usah ngurusin proyek, otomatis gajinya juga tidak seperti ketika dia orang yang aktif yang sering memantau proyek. Nah, siap nggak sang istri untuk seperti itu? Artinya berarti pendapatannya akan turun. Itu sebagai konsekuensinya. Itu dia. Nah, ya. Jangan sampai istri tidak ingin terjadi seperti ini pada suami, tapi dia nggak mau uang belanjanya turun. Kalau bisa uang camilannya juga jangan dikurangi. Nah, begitu. Ya tentunya ini tidak tepat.
Demikian ikhwah. Jadi ibu yang bertanya ya, banyak-banyaklah mengingatkan sang suami. Kalau memang sang suami bisa tidak ikut dalam masalah ini, jadi dia nggak terlalu banyak banyak berinteraksi dengan cara seperti ini dengan kaum wanita, ya silahkan. Tapi kalau memang begitu pekerjaannya, memang nggak bisa, ya kita juga nggak berani katakan cari kerjaan yang lain begitu kan. Ada apa enggak? Jadi selama itu tidak ada masalah, ya tidak ada masalah, seperti tidak ada dua-duaan dan lain-lainnya, maka tidak apa-apa, silakan. Tinggal bagaimana caranya menjaga hati sang suami. Karena kalau sudah seorang itu keluar dari rumahnya, dia akan melihat berbagai macam pandangan, termasuk kaum wanita. Karena Rasulullah pernah mengatakan, al-mar'atu idza kharajat min baitiha istashraqa syaitan. Wanita itu kalau sudah keluar dari rumahnya, maka dia akan diikuti oleh syaitan. Artinya dia akan menggoda kaum laki-laki. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah, silakan yang menunjuk tangannya. Baik, Ustaz. Kita buka. Ustaz masih ada waktu? Kita masih ya? Masih ya, insya Allah. Yang sudah ada bertanya nih dari tadi, kita buka mic-nya. Umum yang sudah angkat tangan, saya akan ask to unmute. Boleh, silahkan yang ingin bertanya langsung ya. Tidak usah sebut namanya, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana pernah dengar bahwa jikalau seperti besok itu kan puasa Asyura. Bagi akhwat yang masih ada utang puasa, itu besok bisa niatnya itu mengqadha puasa. Tapi nanti akan mendapat 2 pahala, yaitu pahala puasa Asyura dan membayar utang puasa. Tambah satu lagi boleh, Ustaz? Boleh, silakan. Apakah boleh kita memasukkan kan waktu sujud atau sebelum salam itu kan waktu yang baik untuk berdoa. Apakah boleh kita masukkan salah satu bacaan dalam zikir seperti Allahumma afini fi badani dan selanjutnya, atau kita masukkan seperti separuh dari surat Al-Baqarah ayat yang 200 yang ini tapi kita masukkan yang ada doanya itu, Ustaz. Yang mana itu, Bu? Banyak doa di situ. Ya, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Dari situ aja masukin. Apakah itu boleh, Ustaz? Sebelum salam. Gitu aja, Ustaz. Sebelum salam apa ketika sujud? Ketika sujud, dan kan kita bagusnya memperbanyak doa ketika sujud dan sebelum salam setelah kita membaca tahiyat terakhir kan, Ustaz. Apakah itu boleh kita masukkan? Kan banyak itu doa-doa dalam pagi petang, Ustaz. Apakah boleh, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Mengenai yang pertama tadi, apa ya yang pertama tadi ya? Host kita? Itu puasa, Ustaz. Ya, puasa. Puasa menggabung niat puasa Asyura dengan dengan puasa ganti. Para ummahat dan akhwat rahimanallahu wa iyyakum, ibadah itu ada 2 macam. Al-maqsudu bidzatihi wal maqsudu bi ghairi dzatihi. Itu dia. Ya. Jadi baik puasa Asyura maupun puasa ganti itu dua-dua ibadah yang termasuk dalam jenis al-maqsudu bidzatihi. Apalagi puasa ganti itu berbeda hukumnya dengan puasa Asyura. Puasa ganti itu hukumnya wajib, puasa Asyura hukumnya sunnah. Jadi dalam masalah ini tidak bisa digabungkan. Ya, baik dari jenis daripada ibadah tersebut maupun dari adanya perbedaan posisi ibadah dari sisi hukum. Makanya Allahu a'lam bishawab, sepengetahuan saya ini tidak bisa digabung. Ya, sepengetahuan saya ini tidak bisa digabung. Tetapi kalau digabung besok dengan puasa Kamis, hari Kamis bisa. Karena apa? Karena puasa hari Kamis itu puasa al-maqsudu bi ghairi dzatihi. Maksudnya Rasulullah suka berpuasa di hari Kamis karena pada hari Kamis itulah amalan-amalan anak Adam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Beliau suka berpuasa di hari Kamis. Berarti puasa, silakan puasa apa saja. Yang penting dia puasa, mau puasa apapun, ya, agar ketika diangkat amalannya di hari Kamis dia sedang berpuasa. Nah, kalau yang seperti ini bisa bergabung dengan puasa Asyura. Demikian. Jadi ketika amalannya diangkat, dia pada saat itu sedang berpuasa. Ya, sedang berpuasa, yaitu puasa Asyura. Demikian. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ya, memang para ulama berbeda-beda pendapat terkait dengan seperti doa yang dipanjatkan ketika sujud dan doa yang diucapkan ketika sebelum salam, yaitu dengan doa mutlak. Artinya silakan doa apa saja. Silakan doa apa saja. Tapi Allahu a'lam bishawab, saya cenderung pada pendapat yang menyatakan doa yang kita ucapkan ketika sholat adalah doa yang khusus yang memang ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Termasuk ketika sujud. Termasuk ketika sujud. Karena ketika kita mengucapkan doa selain yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, berarti kita sedang mengucapkan ucapan yang lain ketika kita sholat. Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang mengucapkan yarhamukallah untuk menjawab sahabat yang lainnya sedang bersin. Jadi ada jamaah yang bersin, kemudian sahabat yang lain mengucapkan yarhamukallah, padahal waktu itu sedang sholat berjamaah. Ucapannya bahasa Arab juga, yarhamukallah, itu doa, semoga Allah merahmati kamu. Setelah sholat, Rasulullah mengatakan, inna hadhis sholat, ini adalah sholat, la taslu syai' min kalamin nas, tidak boleh dicampur sedikit pun dengan ucapan manusia. Inna mahiyya at-takbir, at-tasbih, wa tahmid, wa qira'atul Quran. Sungguhnya sholat itu takbir, tahmid, takbir, dan bacaan Al-Quran. Jadi memang adanya perbedaan pendapat para ulama. Saya cenderungnya pada pendapat yang mengatakan cukuplah yang kita baca apa yang pernah dibaca Rasulullah SAW. Karena apa yang dibaca Rasulullah itu sudah cukup. Apalagi beliau mengatakan utitu jawami al-kalim. Aku itu diberi jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu apa? Sedikit katanya tapi dalam makna kandungannya. Itu dia. Dan doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah itu adalah ucapan Rasulullah, bukan lagi ucapan kita. Adapun kalau kita mau doa misalnya supaya anak kita lulus, supaya ya intinya tidak termasuk dalam doa, kita bisa berdoa itu di tempat-tempat yang lain di luar sholat. Ketika antara adzan dan qomat, dan banyak tempat ketika turun hujan yang insya Allah juga makbul. Allahu a'lam bishawab. Jadi saya cenderung pada tidak dibaca ketika sholat kecuali hanya doa-doa, ucapan-ucapan yang pernah diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Oke, Mbak Mira, sepertinya itu saja ya kajian kita pada siang hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan dan kekurangan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu rahim. Dan ingat, ini masih nasihat yang pertama dari 20 nasihat yang ditujukan kepada para akhwat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan pada Ustadz Ali Nur atas faedah ilmu dan atas kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang banyak dari para ummahat sekalian. Alhamdulillah sebagian pertanyaan sudah terjawab begitu. Kami juga mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang masuk hari ini tidak sempat dibacakan ataupun belum sempat terjawab begitu. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu kembali. Tema yang kita bahas sama dan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz nantinya dalam tema kajian kita ini masih panjang insya Allah. Jadi masih ada waktu yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini. Sebelumnya juga kembali kami mau mengucapkan jazakumullah khairan kepada para ummahat yang bergabung hari ini. Kami melihat ada beberapa yang dari luar kota Medan, juga sempat ada yang bertanya ingin yang di Medan khususnya yang ingin bergabung di grup
Baiti Jannati Medan, boleh silakan untuk chat admin di nomor flyer yang tertera pada saat mendapatkan link kajian ini. Jadi silakan apabila ada yang ingin bergabung dan mungkin ingin menjadi orang yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi seputar kajian. Dan juga jazakumullah khairan, terima kasih kami ucapkan kepada para umahat yang ikut berdonasi untuk kajian, untuk operasional kajian Baiti Jannati Medan. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Dan kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memfasilitasi kajian kita pada hari ini. Insya Allah semoga Allah mudahkan kajian kita pekan depan dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan kembali lagi kita menjadi pribadi atau orang yang dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga meluruskan niat kita untuk hanya ibadah kepada Allah, untuk mengharap ridha Allah semata. Demikian para akhwat sekalian, kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk umahat yang ingin mendengarkan kembali kajian hari ini dan mungkin tertinggal, kami persilahkan untuk mendengarkan kembali kajian via YouTube di YouTube channel Baiti Jannati Medan. Semoga bermanfaat dan boleh silahkan disebarkan kepada kaum muslimin untuk bisa didengarkan kembali. Barakallahu fikum. Silahkan untuk